apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya di Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang dan baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran, Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya akan apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh itu
untuk kapal asing, Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang dan baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada yang mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran, Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. Kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh itu untuk kapal asing, Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP
dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan minyak cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau motong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran, Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Selain masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh itu untuk kapal asing, Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan nggak kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran, Pak. Katanya itu sebenarnya salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin itu, dan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat, ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua, tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, soal Pak kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP ini, kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh, itu Untuk kapal asing, Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026.
Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang dan baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada yang mau motong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran, Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan langsung beritahu kita, dan kelihatan kemarin itu, dan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat, ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat kan nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, soal board of PISPA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh, itu untuk kapal asing, Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungan ya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan nggak kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada yang mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran, Pak. Contohnya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat, ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, soal FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh, itu untuk kapal asing, Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan nggak kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan.
Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang dan baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau motong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin itu dan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, Fisma kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu untuk kapal asing Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan.
Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin itu, dan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah Pak, soal board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu untuk kapal asing Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungan ya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Pak, ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin, Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau motong anggaran Kemenhub ya. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran, Pak. Contohnya itu sebenarnya yang salah di pajaknya ada kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, soal FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja di DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu, Pak. Oh itu Untuk kapal asing, Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu, Pak. Siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran.
Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada yang mau motong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran Pak. Contohnya itu sebenarnya yang salah di pajaknya ada nge-collect pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin itu, dan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawab yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan kasih kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah Board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak collect pajaknya gitu Pak. Oh itu untuk kapal asing Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa
menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita, dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan kasih kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah Pak, soal board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu Untuk kapal asing Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan akan kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau memotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya
nge-collect pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri? Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa nekat memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak collect pajaknya gitu Pak. Oh itu untuk kapal asing Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa nekat memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy.
Pak soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau ngotong anggaran Kemenhub ya. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak, katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan langsung beritahu kita, dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan hasil kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat kan tadi banyak sekali kasus-kasus yang susah di Board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya? Kalau DJP kan minggu depan saya kan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu? Untuk kapal asing Pak. Kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi, dan itu nggak main-main. Kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau ngotong anggaran Kemenhub ya. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak, katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan langsung beritahu kita, dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan, dan yang ngadu juga bilang perhubungan monitor. Kalau perhubungan hasil kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS.
Kalau ASN kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat kan nanti banyak sekali kasus-kasus yang susah di Soal board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP-nya Kalau DJP kan minggu depan saya kan apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu, Untuk kapal asing Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Ia menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kebijakan fiskal kini juga semakin sinkron dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara. Selain pembenahan di DJP, Kementerian Keuangan juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara agar tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan reformasi di DJP akan difokuskan pada peningkatan integritas dan kinerja aparatur. Ia pun memastikan rotasi jabatan dilakukan untuk menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan pajak. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang dan baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada mau ngotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian,
Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis, bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki informasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda lihat kan tadi banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, Board of FIFA kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. DJP ini Kalau DJP kan minggu depan saya akan apa namanya? Ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. selain masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu, Untuk kapal asing Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh iya itu kan kalau gitu harusnya si perhubungan nggak kasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Iya, kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengirim sinyal tegas ke internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan rencana perombakan besar-besaran struktur pimpinan. Ia menegaskan akan merotasi sejumlah bos dan kepala kantor demi memperbaiki kinerja penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari. Ia menegaskan akan melakukan perombakan dan rotasi jabatan secara menyeluruh di lingkungan DJP demi memperbaiki kinerja organisasi. Purbaya menyebut pembenahan dilakukan dengan menyingkirkan pejabat yang dinilai bermasalah atau mencurigakan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menghadirkan semangat baru dan memastikan pengelolaan pajak berjalan lebih bersih dan profesional. Purbaya menegaskan strategi ini tidak berkaitan dengan rencana kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, justru fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia agar kinerja DJP lebih optimal. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal Jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang good time to buy. Pak, soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang ada mau motong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu baru salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya salah di pajaknya ada nge-collect pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian. Download Tribun X sekarang.